everyone, welcome back to my channel. Aku Zara. Udah lama banget aku nggak nge-share video apapun di YouTube karena kebetulan pada tahun 2019 ini aku fokus banget untuk nyiapin skripsi aku. Jadi setelah aku PKM, aku bener-bener nyiapin skripsi aku karena bagi aku skripsi itu merupakan karya akhir yang perlu dikenang. Jadi harus diciptakan sebaik mungkin. Oke, jadi pada kali ini aku mau bahas dan sharing ke kalian tentang skripsi aku yang udah bikin. Kebetulan aku itu dari jurusan bahasa Arab. Jadi skripsi aku bahas ini adalah skripsi bahasa Arab. Walaupun kalian mungkin bukan dari jurusan bahasa Arab, kalian bisa pahamin apa yang aku jelasin karena emang aku bakal ngejelasin bahasa Indonesia. Walaupun aku dari jurusan bahasa Arab, apakah ada susunan khusus gitu untuk skripsi bahasa Arab? Sejauh ini, skripsi yang aku bahas itu hampir sama dengan skripsi anak bahasa Indonesia mungkin, anak bahasa Inggris dan sebagainya, karena prosedur penelitiannya itu sama, kualitatif, kuantitatif. Bedanya di sini aku menggunakan pengembangan, jadi ada campuran kualitatif dan kuantitatifnya. Jadi bisa disimak lebih lanjut lagi. Kita lanjut aja ke step yang pertama sebelum menyiapkan skripsi, yaitu judul. Kalian tuh pengen bikin judul apa sih gitu kan? Judul yang pas buat skripsi kalian, atau emang kalian pengen kayak penelitian di lapangan kayak ke sekolah-sekolah atau kayak gimana gitu kan? Atau emang kalian gak mau ribet pengen nyari skripsi sastra juga bisa, atau kayak aku pengen bikin suatu pengembangan rencana pembelajaran semester yang bisa bermanfaat buat kampus aku. Itu up to you. Walaupun memang kalian tuh pasti awal-awalnya tuh bingung banget kan, aduh bingung nih pengen bikin judul skripsi apa. Dan pastinya dari semester kalian belum bikin skripsi atau semester sebelumnya, kalian tuh udah dituntut sama dosen-dosen itu atau ada pelajaran khususnya kalau jurusan aku untuk nyiapin judul kalian. Beberapa kali aku ditolak judulnya. Aku juga pernah pengen bikin judul skripsi itu tentang pembelajaran bahasa Arab untuk anak tunanetra. Well, itu ditolak besar-besaran sama dosen aku. Dan dosen aku tuh bilang, kamu tuh pengen meneliti ini, pengen jadi peneliti anak magister. Anak magister aja nih belum tentu loh bisa. Aduh, yaudah deh, disitu aku jadi ganti. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut project dosen aku, yaitu bikin RPS ini. Dan kalau kalian emang belum dapat inspirasi, kalian bisa nyari di Google Scholarship. Di situ banyak banget skripsi apa mahasiswa gitu. Tapi kalian jangan nyontek, oke? Kalian harus ada inisiatif tersendiri. Kalian harus ada inovasi tersendiri. Ya, aku lanjut nih ke bab 1. Di sini itu kalian udah jelas banget di bab 1 ngejelasin tentang Kholfiyatul Bahas. Apa sih Kholfiyatul Bahas itu? Itu adalah latar belakang. Umumnya setiap skripsi itu memiliki latar belakang. Dan pada saat itu dosen aku tuh ngasih tahu sistematisnya, kamu itu pengen bikin kayak kotak yang terbalik kayak gitu atau segitiga terbalik. Dan aku lebih milih yang segitiga terbalik karena itu lebih kayak masuk akal gitu. Nggak masuk akal juga kalau orang yang hebat banget itu bisa sih sebenarnya pakai yang kotak terbalik gitu. Aku pahami yang gitu karena itu lebih ke dari yang umum dulu baru yang khusus. Ada yang tahu bahasa Indonesia itu apa? Aku lupa itu apa. Dan di situ aku ngejelasin dulu karena judul aku itu adalah pengembangan rencana pembelajaran kalam 1 berbasis Saver melalui blended learning. Ya, kayak gitu. Dan aku ngejelasin dulu pembelajaran bahasa asing di Indonesia itu kayak gimana sih. Akhirnya aku ngejelasin lagi nih tentang pembelajaran bahasa Arab. Terus problematiknya itu apa? Problematik dari dosen-dosen sekarang atau guru-guru sekarang itu dalam pembelajaran bahasa Arab itu apa? Khususnya pelajaran kalam itu kayak gimana? Habis itu aku masukin penyiapan RPS yang baik dan benar itu kayak gimana? Akhirnya aku di situ ngejelasin lagi tentang Saver. Apa sih Common European Framework yang memang harus digunakan dalam pembelajaran bahasa asing? Apakah emang itu harus digunakan dalam pembelajaran bahasa asing? And well, aku ngejelasin tentang blended learning karena blended learning itu pas banget digunakan dalam pembelajaran masa kini. Gimana
menggabungkan antara pembelajaran tradisional dan juga pembelajaran daring. Dan di situ aku ngaitin semua keseluruhan. Oke, ini pas banget nih untuk jadiin aku buat untuk dijadiin skripsi penelitian aku dengan bahasa yang lebih tertata tentunya dan sangat menguatkan. Next, bab 1 di sini ini sangat penting buat kalian untuk entar kalian sidang pun atau sampai akhir pun, karena bab 1 ini bakal terus dipertanyakan karena bab 1 adalah inti dari segalanya. Ibaratnya pondasi dari rumah kalian itu adalah bab satunya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian nyiapin bab satunya lama, itu lebih baik bahkan menurut aku, karena memang bab satu ini yang sangat dipertanyakan. Oke, selanjutnya adalah tarkizul bahas. Tarkizul bahas itu atau fokus penelitiannya itu kayak gimana sih? Kak itu pengen bikin apa? Karena aku di sini emang fokus banget buat pengembangan RPS gitu loh. Jadinya ya udah gitu. Aku fokusnya di sini, tarkizul bahas aku itu di sini. Terus wa amma far'iyatuhu, terus cabangnya itu apa? Aku jelasin lagi di sini. Tahlil ihtiyajat. Aku emang di sini ada analisis kebutuhan untuk mahasiswa, terus juga tasmim khutbah taklimnya itu kayak gimana, atau pengembangannya itu kayak gimana, terus istijabah kubaro atau responden ahlinya itu kayak gimana, atau respon dari dosen-dosen aku tuh kayak gimana gitu. Terus juga lanjutnya adalah tanzimu muskilah wa as'ilatu bahas. Di sini tuh kayak semuanya tentang pertanyaan. Pertanyaan dari tazkizul muskilah itu apa? Pertanyaan dari far'iyahnya itu apa? Dan aku tinggal tambahin kaifa di situ semua. Bagaimana pengembangan rencana semester, bagaimana tawtiyajat, bagaimana istijabah kubaro dan sebagainya. Dan itu yang sangat gampang karena tinggal di copy, di paste, habis itu tambahin kaifa. Well, kita lanjut ke fawaidu bahas. Fawaidu bahas itu adalah manfaat dari penelitian. Dan di sini terbagi jadi dua, yaitu nahiyatun nazriyah, terus nahiyatut tatbiqiyah. Nahiyatut tatbiqiyah di sini manfaatnya itu untuk jurusan PBA, UNJ itu kayak gimana sih? Terus juga untuk mu'alimnya kayak gimana, untuk dosen-dosennya kayak gimana, terus untuk muta'alimnya mahasiswanya bagaimana, dan untuk bahisin al-akhirin, untuk penelitian yang akhir yang lain-lainnya itu seperti apa. Oke, kita lanjut ke bab 2. I know bab 2 ini adalah teori semua, dan itu menurut kalian mungkin gampang, tapi hati-hati karena ini adalah jebakan. Kalau misalnya kalian semuanya copy paste entah dari mana, dan kalian sama teman kalian, ya udah deh aku bagi-bagi ya, kamu cari tentang kalam, kita kan sama tentang kalam gitu loh. Terus kamu oh iya deh ntar aku nyari tentang misalnya tentang RPS-nya itu kayak gimana, ya udah bagi-bagi aja. Nggak bisa kayak gitu kan. Semuanya itu kalian bakal dipertanyakan, plagiarisasinya ya lebih tinggi, ya udah kalian tuh bahaya banget. Di kamus aku tuh 50% kalau nggak salah, ya udah itu bakalan bahaya gitu loh intinya. Jadi saran aku adalah kalian nyari dari buku-buku yang memang ada tersedia di online atau buku PDF, dan ini sangat memudahkan, atau dari jurnal-jurnal ilmiah. Dan lebih hoki lagi nih kalau misalnya kalian nyari jurnal ilmiah terus di situ udah ada footnote-nya, itu bakal memudahin banget dan aku sering menggunakan itu. Tapi kalian harus ditambah menurut pendapat kalian tuh kayak gimana sih, ya enggak? Ya jadi kayak nggak semuanya kopas juga. Jadi kesimpulannya itu misalnya nih kayak pengertian dari kalam. Mau gak kalamnya jelas-jelas kalian nyari dari kamus. Dan dari kamusnya itu apa? Kalian harus nyari dari mu'jam. Aku waktu itu mu'jam wasat, terus mu'jam apa lagi ya? Aduh aku lupa. Pokoknya itu aku dari Arabiah ila Arabiah lagi. Terus dari kalam kola ahlinya itu kayak gimana, menurut ahlinya kayak gimana, 3 pendapat ahli. Habis itu aku jadi satu kesatuan. Oke, baru di bawah-bawahnya kayak tujuan pembelajaran kalam, terus misalnya anwa'u maharatul kalam dan sebagainya. Itu kalian nyari dari buku. Oke. Dan aku tahu gitu loh, bahasa Arab itu susah. Ibaratnya masih banyak yang bilang susah, aku pun sama, aku bilang itu susah gitu. Kalau yang mudah ya kita harus belajar gitu kan. Jadi setiap skripsi kita, walaupun kita harus nyediain dari bahasa Indonesia dulu nih biar kita ngerti,
Tapi kita juga harus terjemahin bahasa Arab, dan itu emang agak sulit gitu kan. Jadi saran aku adalah nyari bab 2 ini kalian mencari di buku yang emang udah bahasa Arab. Jadi kalian gampang gitu loh. Walaupun misalnya taruh gimana nih sidang, aku nggak paham nih, wajar. Tapi lebih baik kita apa ya, kita nerjemahin Indonesianya nanti buat sidang daripada ntar kita mahamin dulu gitu loh, daripada nanti kita terjemahannya amburadul, dan itu bahaya banget gitu. Pasti dosen pembimbing kalian kayak, kamu kok terjemahannya kayak gini kayak gini kayak gini, dan ini bakal memudahkan banget kalian. Jadi kalian tuh nggak pusing lagi, nggak perlu translate, perlu ngebetulin, perlu kayak gimana. Udah jelas bahasa buku itu bahasa yang benar, bahasa yang pasti. Jadi ya udah gitu. Dan juga dan itu dari awal nyusun skripsi itu menggunakan Mendeley. Oke. Aku juga sebenarnya baru tahu Mendeley itu di bab 2 karena waktu itu aku emang lagi ngebut, jadi aku nggak terlalu banyak pakai. Tapi percayalah, kalau misalnya kalian menggunakan Mendeley, kalian nggak perlu pusing lagi untuk nyusun daftar pustaka, karena itu udah secara otomatis gitu dari footnote kalian, dari buku kalian, tinggal klik gitu. Aku lupa caranya, kalian bisa searching mungkin ya. Oke, kita lanjut ke bab 3. Di bab 3 di sini udah jelas, ini bahas tentang penelitiannya bagaimana. Yang pertama adalah namudajul bahsi atau tuiri, atau mode penelitiannya itu kayak gimana sih. Udah jelas aku pakai model penelitian pengembangan dari R&D, dan juga disangkut pautkan apa kata Dick and Carey tentang model penelitian pengembangan, yaitu analyze atau ihtiyajatnya kayak gimana, habis itu tasmim atau taklimnya kayak gimana, habis itu desainnya seperti apa, watatwiruhu, dan pengembangannya seperti apa juga. Oke, lanjut selanjutnya itu adalah maka nubah si wamau idihi. Oke, ya udahlah gitu. Ini adalah tempat dan waktu penelitian kalian. Di mana penelitian kalian, waktunya kapan? Aku lupa waktu itu waktunya kapan. Next selanjutnya itu adalah thoriqatul bahsi atau metode penelitiannya. Ini kita tuh rinciin lagi gitu loh, dari analyze, design, develop itu seperti apa. Dan aku di sini bikin kolom gitu kan. Terus lanjut ke ijro atau bahsi atau teori atau prosedur penelitian itu seperti apa juga. Aku jelasin di situ secara rinci. Next adalah masadiru bayanat atau sumber datanya itu kayak gimana. Sumber datanya ini aku bayanatnya itu apa, jenis penelitiannya itu seperti apa. Ya udah, aku pakai pengembangan, jadi otomatis ada kualitatif, ada kuantitatif. Aku mencari nominalnya dari kuantitatif, aku menjelaskannya, semuanya mendeskripsikan tentang apa yang aku udah dapet dari kuantitatifnya itu di kualitatif. Next, thoriqatu tahlilu bayanat. Jadi apa sih metodenya gitu? Kamu tuh tahu hasil nominal segini, terus kamu tuh tahu kalau itu sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, itu tahu dari mana? Aku inget banget nih waktu pas sidang ada dosen aku yang kayak gitu. Ya udah Ustaz, saya lihat di bab 3, bisa dilihat di bab 3 saya. Di situ saya menggunakan rumus dari light art dan itu dijelaskan dari bab 3. Oke, jadi bab 3 memang harus sangat dipahami juga untuk kalian yang bakal mau sidang. Oke, setelah ini aku mau ngasih nih tentang skripsi aku ini kayak gimana. Aku bakal nunjukin ke kalian dan aku juga bakal bahas dikit. Oke semuanya, ini skripsi aku, kita bisa lihat dari judul. Ini judul skripsi aku, habis itu ada logo, ada nama juga, terus juga ada nomor mahasiswa. Nah ini bahasa Indonesianya, habis itu Sofatu Tasdik. Nextnya lagi Lajnatul Munaqosyah dan sebagainya. Ini nanti ya, kalau kalian udah mau sidang harap dipersiapkan. Dan juga ada lembar bebas plagiat. Di sini juga nanti kalian dikasih materai. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan aku. Jangan terkecoh sama yang di atas karena itu persiapan buat nanti sidang. Jadi kalian fokus dulu aja sama isi-isinya, oke? Oke, di sini kita lihat bab 1 yang paling pertama kita lihat ada Hofiatul Bahas. Hofiatul Bahas ini yang udah tadi aku jelasin sebelumnya.
Dan ini emang semuanya tuh adalah isi dari latar belakang. Aku juga di sini ada footnote-nya itu dari bahasa Arab langsung, terus juga ada dari bahasa Indonesia, ada juga dari internet dan sebagainya. Ini memang awal-awalnya itu aku emang sengaja pakai bahasa Indonesia gini karena biar agak lebih paham gitu. Habis itu aku translate sendiri, dan dibetulin juga sama pembimbing aku, berkali-kali dibetulinnya karena pembimbing aku tuh memang harus teliti banget. Salah hamzah sedikit itu fatal, salah tak marbutoh itu juga salah, misalnya malah hak tulisannya itu fatal banget. Next, di sini yang aku udah jelasin tuh ada tarkizu bahas atau fokus permasalahan, dan ada wa amma far'iyatuhu atau cabang-cabangnya. Habis itu watanzimu mushkilah wa as'atu bahas, yaitu pertanyaan yang dari fokus yang tadi kita itu ada kaifa ihtiyajatulab, terus juga dan kaifa tasmim khutut taklim, kaifa istijabah dan sebagainya. Next, ada fawaidu bahas atau manfaat penelitiannya apa. Ada nahiyatu nazriyah, nahiyatu tatbikiyah, yang aku udah jelasin sebelumnya. Next, lanjut kita ke bab 2. Di situ emang isinya adalah semua kajian teori. Aku cari pengertian dari mulai maharatul kalam, mafhum mutatu taklim atau RPS, mafhum iton ar-rubi al-murja'i al-amdi luguats atau sefer, sama mafhum taklim al-mudamaj gitu. Oke, di sini ada lugawi sama istilahi. Lugawi itu kalian bisa cari di kamus yang bahasa Arab ke bahasa Arab kayak mujamosati, munjid dan sebagainya gitu kan. Kalau istilahi ya kalian nyari dari pendapat ahli. Well, munjid ada bahasa Arabnya lagi nggak sih? Astagfirullah, aku lupa. Mohon maaf teman-teman. Next, kita lanjut saja. Oke, ini aku rata-rata nyari dari buku. Jadi footnote-nya aku pindahin lagi ke sini juga. Yang ada di buku-buku juga terkadang itu kayak ada footnote-nya gitu loh. Ada beberapa buku yang seperti itu. Ini sangat memudahkan. Kalaupun kalian mencari pengertian, itu emang lebih baik pengertian itu dari Arab ke Arab lagi. Ini semuanya ngambil dari referensi buku bahasa Arab. Dan ini bebas pemeriksaan gitu loh. Nggak bebas juga, dosen aku tetap meriksa. Tapi dosen aku juga nanya, ini maksudnya apa? Karena emang kita harus paham itu. Jadi walaupun ini bahasa Arab aja, kalian emang harus pahamin buat nanti ya kedepannya seperti apa gitu loh. Pasti di sidang juga ditanya kok, ada ditanya tentang bab 2 sedikit-sedikit. Walaupun gak sebanyak bab 4, bab 3 gitu. Oke, kita lanjut saja. Next, ini adalah bab 3. Ya, ini bab 3, isinya itu adalah penelitian kita itu kayak gimana kan. Di sini juga ada namuzajul bahsi at-tatwiri. Pengertian apa? Contoh gitu loh, model penelitian pengembangannya itu seperti apa gitu kan. Di sini juga ada aku disebut tadi tuh ada Dick and Carry, terus Analyze, Design and Develop. Yang ini terus aku tekankan sampai di bab 4 itu ada terus. Jadi emang harus struktural, jangan sampai ngaco. Bab 3 yang kayak gini di babnya beda lagi. Dan juga harus diperhatikan banget nih, kalau misalnya kalian tuh pakai kata-katanya tuh beda, misalnya ya. Di sini tahlil ihtiyajat minat tulab gitu kan. Terus ini aku pakainya tuh bukan khutbatu taklim tapi khutbatu tadris. Ada orang yang mengartikan RPS juga khutbatu tadris, bukan khutbatu taklim. Nah itu kalian harus istiqomah. Kalau dari awal kalian pakai khutbatu taklim sampai bawah itu harus khutbatu taklim, jangan sampai salah gitu loh. Kalian emang harus seistiqomah banget kalau bikin skripsian ini. Jangan pakai kata-kata yang beda, ngaco gitu loh. Nanti juga dosen, kamu kenapa gitu loh, nggak dari awal aja pakai ini gitu ya. Next, kita lanjut lagi. Terus juga ini ada wasfu bayinat litulab, tahlil ihtiyajat litulab. Ini memang udah disistematiskan banget gitu kan. Kayak nanti kita mau bikin apa nih, angket gitu, ada berapa pertanyaan, wasfu bayinat litulab,
muskilahnya ada 8, terus ihtiyajatnya gitu, eh, kebutuhan tulab atas server dan blended learning itu kayak gimana gitu. Ini sampai 21 pertanyaan gitu. Muhtaj, gue muhtaj, biasanya kayak gitu pertanyaannya, butuh atau tidak butuh. Dan sekarang tuh ada tasmim wa tatwir khutwatu ta'lim lefasi dirosi. Ini cara membuat dan mengembangkannya. Di sini juga aku jabarin satu-satu. Takiminal khubaro, untuk apa tujuannya gitu, penelitiannya itu gitu kan. Terus juga masadiru bayanat, sumber-sumbernya. Terus juga ini semuanya bisa dilihat ya. Nah, di sini ada thoriqatu tahlil bayanat, atau gimana sih cara bisa tahu datanya itu gitu kan. Di sini juga data kuantitatifnya ini ada apa, ada jodohnya atau ada tabelnya gitu loh, dari misalnya dari 0,1 sampai 1,0 itu takdirnya guru muhtaj dan sebagainya gitu. Jadi kalian kalau udah ada hasil bisa disimpulkan gitu, itu guru muhtaj atau muhtaj gitu kan. Ini hasil RPS-nya nih. Ini ikutin dari Like Earth juga sama. Jadwal mutawasit 5 air taki minal khubaro. Ini untuk para dosen yang akan menilai. Kalau misalnya jelek berarti doif. Kita lihat aja nilainya, dan itu semua gabungan dari presentasi dari nilainya itu. Next, dah di bab 4 bakal dibahas di sesi selanjutnya. Oke. And then buat teman-teman aku, buat adik kelas aku, untuk siapapun yang sedang menyiapkan skripsi ataupun sekarang yang lagi pada bimbingan online, aku tahu gitu kalian pasti pusing banget gitu. Di sisi lain kalian gak bisa komunikasi langsung sama dosen pembimbing atau kayak gimana. Tetap semangat, tetap belajar sendiri walaupun itu susah, tapi yakinlah hasilnya itu bakal lebih indah kalau misalnya kita juga perjuangin dengan sebaik mungkin, karena setiap proses itu bakal nunjukin hasilnya itu seperti apa. Oke, tetap semangat terus, jaga kesehatannya. See you next time. Wassalamualaikum.